Baik, Pak, boleh dijelaskan terkait dengan apa sih beasiswa sawit itu sebenarnya, Pak? Beasiswa sawit itu adalah satu program yang pendananya dari salah satu kegiatan di BPDPKS Sawit. Selain tadi ada Sarpras, ada PSZ dan Litbang, di mana satu kegiatan adalah pengembangan sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia ini kita fokuskan di 4 kelompok, satu di pekebun, keluarga pekebun, kemudian di sumber daya manusia lain dan kelembagaan lainnya. Nah, tujuannya apa? Kita ingin tidak hanya berfokus kepada kebun saja, pada fisik tanaman saja, tapi kita harus menyiapkan sumber daya manusianya. Karena apa? Peran dari sumber daya manusia memberikan kontribusi sekitar 56% dalam pencapaian keberhasilan untuk pengembangan komunitas kelapa sawit. Nah, melalui dana BPDPKS ini, kita ada 2 kegiatan yang bisa kita akses pendanaannya, yaitu untuk satu pendidikan formal, itu ada 5 jenjang tadi ya kita sampaikan ke teman-teman lembaga pendidikan itu ada D1, D2, D3, D4, dan D1 dan semuanya fokus kepada kelapa sawit. Ini tujuannya apa? Mengangkat kualitas dan kompetensi tenaga sawit sesuai jenjangnya. Kalau jenjang yang terendah kita masukkan dia ke kategori D1. Kemudian di atasnya D2, D3 dan kemudian kita memberikan kesempatan ke S1 sebagai manajerial nanti tapi berbasis dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan yang akademis ya. Dan yang kedua berkaitan dengan pelatihan, ini kita memberikan pelatihan fintech kepada petani, kepada keluarga petani dalam rangka peningkatan teknis pelaksanaan kegiatan di kelapa sawit. Pak, seberapa banyak sih Pak kebutuhan sumber daya manusia ini di bidang kelapa sawit itu sendiri? Secara totalnya saya belum tahu persis, tetapi kalau kita melihat dari luas areal sawit kan 16,3 juta hektar. Dan di mana perkebunan rakyatnya sekitar 42% ya, perkebunan swastanya dan perkebunan pemerintah sekitar 58%. Artinya kalau kita bicara SDM yang mempunyai kompetensi dan mempunyai kapasitas, berarti harus dia sekitar 58% kalikan 16 juta itu dibutuhkan sejak dia sebagai tenaga di pembibitan, dia tenaga di mandor, tenaga kebun, kemudian kepala kebun atau kepala divisi, sampai di manajerial di perusahaan itu dia dibutuhkan. Nah, kalau proporsinya kan tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan ya. Nah, ini yang kita siapkan memang sementara ini nanti ke arah kepada perbaikan manajemen di perusahaan. Kita juga ingin berharap sebenarnya lulusan ini dia bisa menjadi pionir-pionir dan pembaharu di perkebunan rakyat. Kita ketahui kalau perkebunan rakyat masih perlu sangat peningkatan dari si pengelolaan kebun, penyiapan dari benih, kemudian dari peningkatan produktivitas, pengelolaan pasca panen hingga tata kelola manajemen di kelembagaannya itu. Pak, ini kan kerjasama juga Pak terkait dengan penerimaan mahasiswanya dengan Sevima. Itu kira-kira seperti apa Pak harapannya ke depan? Ya, kita pengen ya, ini kita tidak hanya sekedar mencetak lulusan dari lembaga pendidikan yang bekerja sama, tapi kita ingin lulusan itu sudah siap untuk memberikan kontribusi kerja di lapangan kerja yang sudah ada. Ya, kita tahu sawit selama ini menjadi satu penggerak ekonomi kita, di mana memberikan kontribusi lebih dari 90% kontribusi pendapatan negara itu dari sawit. Nah, untuk mendapatkan SDM yang berkualitas kan tentu kita harus mempunyai persiapan baik ketika seleksi, ketika pelaksanaan, ketika evaluasi. Nah, untuk menggandeng itu kan Ditjen Perkebunan tidak punya kompetensi dari aspek pendidikan, di aspek seleksi calon peserta sampai pelaksanaannya, tapi kita menggandeng berbagai pihak termasuk PT Sevima ya, yang punya pengalaman dalam bidang rekrutmen, dalam bidang pelaksanaan untuk pendidikan sebagainya. Ini kita ingin memposisikan keahlian itu sesuai dengan pada porsinya gitu. Berarti penerimaan mahasiswa barunya dilakukan secara online ya Pak, bersamaan di seluruh 13 perguruan tinggi itu ya Pak? Ya, jadi gini, kita memang kita ingin secara online, tapi kita ada penguculan manakala nanti ada daerah yang sangat-sangat remote dan tidak bisa tercover oleh jaringan komunikasi, ya kita harus lakukan penyesuaian dengan offline ya.
Ya, karena apa? Kita memberikan kesempatan seluasnya kepada seluruh calon peserta yang mempunyai kriteria yang tadi kami sampaikan. Dari sisi lokasi kan sawit itu ada di sekitar 20 sampai 21 sampai 22 provinsi tersebar se Indonesia. Nah, wilayah-wilayah timur, jangan timur barat saja juga ada daerah yang remote area. Kalau kita hanya menggantungkan kepada online, tentunya kan kita akan tidak bisa mengcover semuanya. Tetapi selama masih bisa di-cover dengan jaringan, ya kita harapkan saluran, karena kita juga ada keterbatasan SDM ya, dalam rangka untuk persiapan rekrut sampai persiapan untuk merekomendasikan calon peserta. Namun demikian tentunya dengan kondisi tertentu lah tadi disampaikan, kita akan lakukan dengan cara offline. Baik, tahun ini berapa Pak jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa? Alhamdulillah ini ada 100% peningkatan dibanding tahun lalu. Tahun 2022 itu kita hanya bisa merealisasikan 1.000 orang mahasiswa. Tahun ini kita berkesempatan untuk bisa meningkat dari 2.000. Dan harapan saya dengan hasil yang dicapai dari tahun sebelumnya, ini kami ingin berharap bisa meningkat lah target itu. Saya tahu ini banyak sih peserta yang ingin mendaftar dan mungkin lebih dari 10.000 yang mendaftar, tapi kesempatan main 1.000 sekarang baru 2.000, artinya masih banyak peluang yang belum bisa kita serap dari animo di tingkat lapangan. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, semoga sukses ya. Ya.